Terpujilah Kristus dari kekala masa lampau, masa kini, sampai masa akan datang. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan F. Pulalan, pada hari Kamis tanggal 14 November tahun 2024. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan menyampaikan firman. Urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah karena kami sudah siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 127 ayat 1 dan 2. Yang berbunyi begini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jeripaya orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan beristirahat sesudah larut malam, untuk mencari nafkah dengan jeripaya, sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah di luar Kristus sia-sia semua yang kita lakukan. Nah, menurut Raja Salomo ada 3 hal yang sia-sia bila kita mencarinya di luar Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama yaitu kebahagiaan di luar Kristus kita tidak akan mencapainya. Salomo dia berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Rumah merupakan tempat di mana kita diterima dan dikasihi. Rumahku adalah istanaku. Rumah melambangkan kebahagiaan bagi orang yang percaya pada Kristus. Kita perlu membangun dan mendasarkan rumah tangga kita di dalam Kristus. Sebab di luar Kristus maka rumah tangga orang Kristen akan berantakan. Jadi kita harus selalu di dalam Kristus. Kita lihat waktu perkawinan di Kana. Kalau tidak ada Maria ibu Yesus, maka pesta itu akan menjadi berantakan. Tapi karena ada Kristus di situ, maka pesta itu dan keluarga yang merayakan pesta pernikahan itu bahagia. Luar biasa bahagia. Kenapa? Karena Kristus ada di situ. Kalau di luar Kristus, maka semua akan sia-sia. Yang kedua, yaitu keamanan. Salomo berkata, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Perasaan aman dalam diri kita tidaklah ditentukan oleh sesuatu yang berada di luar kita, tetapi siapa yang bertakhta dalam hidup kita. Kalau Kristus yang bertakhta dalam hidup kita, maka kita aman. Makanya pada waktu kita menerima Kristus, harus menerima Kristus dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang akan menjaga, mengamankan kita dari segala situasi yang didatangkan oleh setan. Kalau kita tidak bersama Kristus, maka setan gampang sekali menggoda kita, bahkan menjatuhkan kita. Tapi kalau Kristus menjadi Tuhan dalam hidup kita, maka keamanan hidup kita itu tenang. Dia akan jaga siang malam pada kita. Itu yang diungkapkan dalam Mazmur pasal 121. Keluar masuk kita, kemanapun kita berada, pasti aman. Kenapa? Karena Kristus yang mengamankannya. Saya berikan contoh, kalau seorang pemulung datang ke rumah saya, lalu ada foto yang bagus sekali yang saya taruh di ruang tamu, lalu pemulung itu bilang, Pak Pendeta, pindah itu gambar itu. Saya nggak mungkin akan pindahkan itu, karena dia seorang pemulung, dia tidak punya kuasa. Tapi coba presiden yang datang, atau raja yang datang, atau orang yang sangat terkenal, lalu dia meminta, Pak Pendeta kurang cocok di situ, pasti saya akan pindahin. Kenapa? Karena yang datang itu orang berkuasa, orang yang punya pengaruh yang luar biasa. Nah, itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen yang undang Yesus sebagai tamu biasa. Kalau tamu biasa nggak bisa ngatur. Kita harus undang Kristus sebagai Tuhan yang mengatur hidup kita.
yang memimpin kita sehingga keamanan hidup kita terjamin. Kenapa? Karena Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai Tuhan yang mengatur hidup kita, yang mengatur akal kita, yang mengatur kehendak kita, yang mengatur tindakan-tindakan kita, yang mengatur supaya kita tidak berbuat dosa, sehingga kita aman bersama Kristus. Ada pujian kan? Aman bersama Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh, tidak sia-sia kalau kita bersama Kristus. Tapi di luar Kristus maka sia-sia. Kenapa? Karena Kristus yang akan memberikan rasa damai bagi kita. Perasaan aman dan damai ada dalam hati orang yang memiliki Tuhan Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Kita tidak akan aman kalau tidak bersama Kristus. Saya ingat waktu kami yang orang Korea, ada sekitar 20 orang Korea pergi ke Kalimantan. Jalannya luar biasa dan di situ banyak kali setan. Tapi karena kita bersama Kristus, kita menyanyi dalam nama Yesus ada kemenangan, maka setan pun lari. Dan kita bisa sampai tengah malam, sampai jam 12 malam baru pulang ke tempat penginapan, sampai jam sekitar pagi, jam 2 atau jam 3. Tapi kita tetap melayani Tuhan. Ya, karena apa? Keamanan ada bersama dengan Tuhan. Hati damai kalau Kristus hidup dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kekayaan. Salomo berkata bahwa kemampuan kita untuk menikmati makanan dan untuk menikmati hidup adalah karunia atau pemberian Tuhan atau anugerah Tuhan. Sia-sialah kita memiliki kekayaan bila kita tidak menikmatinya. Oleh sebab itu, jadilah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Jadi kita harus jadi kaya di hadapan Tuhan. Nikmati berkat yang Tuhan berikan. Kita pergi ke desa, kita makan apa adanya, tapi kita menikmati. Enak. Ya, menikmati kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Karena Kristus yang kaya raya, Dia jadi miskin datang ke dunia. Supaya kita diangkat menjadi kaya di dalam segala hal. Terutama dalam damai di hati kita. Kekayaan tidak ada gunanya kalau di luar Kristus. Kita ingat seorang kaya yang datang kepada Kristus, pemuda yang kaya raya, dia datang kepada Kristus, mau bertobat. Tapi pada waktu itu dia jual kamu punya kekayaan lalu berikan kepada orang miskin. Lari dia, nggak mau dia, pergi dia, dan akhirnya dia tidak mendapatkan keselamatan. Kekayaan boleh, bukan tidak boleh, boleh. Tetapi ingat, semua kekayaan itu milik Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan, maka kita akan diberkati. Kita akan kaya di dunia, kaya di surga. Karena Tuhan akan memberkati kita. Atau ketika kita melayani, saya melayani di Jakarta. Ya. Saya nggak usah sebut di mana keluarga yang saya layani, itu di Kuningan, di Kompleks Menteri. Saya naik Bajai dulu, baru naik taksi. Lalu sampai di Satpam nggak mau masuk sama saya, karena saya belum pakai jasnya masih ada di kantong kresek. Lalu tuan rumah udah tunggu-tunggu, kok belum datang-datang nih Pak Pendeta. Lalu tuan rumah itu lihat saya di Satpam, dia panggil saya Satpam, kaget. Lalu saya ambil tas kresek itu, pakai jas, masuk ke dalam. Lalu saya khotbah. Saya khotbah dengan tenang, dengan baik, dengan urapan Tuhan, dan pada senang. Lalu pada waktu Ramatama, lalu saya mau pulang. Saya bilang, saya mau pulang Bu. Naik apa? Saya bilang, saya naik Bajai tadi, sambung taksi. Lalu ibu bilang, panggil supirnya, naik Mercy. Antar saya pada waktu itu, saya tinggal di Rempoa, di Kanakus di sana. Saya diantar oleh Mercy. Sopir bilang begini, saya bilang begini mas sopir, saya mau tidur ya. Pokoknya kalau sudah di Tanah Kusir, kamu bangunin saya. Benar. Waktu sampai di Tanah Kusir, dia bangun, Pak, udah Tanah Kusir Pak. Oh iya ya, oke, sudah dekat gitu. Lalu tuh sopir bilang apa? Pak, yang punya mobil ini nggak pernah kayak Bapak, tidak menikmati. Dia nggak pernah tidur Pak. Bapak tadi tidur enak banget. Oh iya, saya bilang, saya nikmati. Kapan lagi naik mobil seperti ini?
Akhirnya sampailah saya di tempat di Lempua itu. Sampailah saya di situ. Lalu saya turun, saya kasih uang sama sopir, kan kasihan dia. Oh, dia senang banget. Lalu dia pergi. Nikmati berkat Tuhan. Kekayaan kita punya lalu kita nikmati percuma, sia-sia. Ya, saya nggak kaya, tapi saya menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Saya nikmati, dan saya juga senang memberi. Kalau ke desa saya memberi, ya, memberi, membangun gereja, menyumbang untuk membantu, memberilah. Nggak punya uang, tapi kaya dalam Kristus. Semoga di dalam Kristus kita tidak sia-sia. Di luar Kristus, maka kita akan sia-sia. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami benar-benar bersama dengan Kristus, sehingga apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Sebab di luar Kristus, segala pekerjaan kita, segala kekayaan kita, segala pengetahuan kita, segala-galanya menjadi sia-sia. Tapi dalam Kristus kami akan bahagia. Ajar kami semua Tuhan supaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang bisa mengatur kami, bukan sebagai tamu biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami, dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.